rasa Kari di sini lebih efektif sih. Apalagi mereka juga punya Rafaela yang dimana sebenarnya coverisasi dari Naomi ini harusnya udah mulai bisa di-build semenjak mungkin early moment ya. Atau bermain dengan jarak Leslie mungkin, tapi Brody yang paling aman. Dan dari awal kita udah sempat mention Brody paling nyaman bersama dengan Rafaela. Team fight-nya bagus dan tidak melupakan bagaimana efek dari torn apart memory yang jaraknya pun tidak kalah dengan Bruno. Sehingga inilah dia draft game yang ketiga dengan draft index yang sangat terlihat dari segi ofensif RRQ akan lebih menabrak di early game. 2 menit awal, Turtle yang pertama akan menjadi acuan snowballing atau terguling. Wow, ini akan menjadi bukti dan kita akan menjadi saksi di game ketiga kali ini. Apakah reverse sweep bisa kita saksikan dari sisi sang raja atau sang robot merah yang ternyata akan membantah itu semua dan mengamankan 3-0 mereka. One last chance. Satu nyawa terakhir untuk RRQ dan match point untuk Bigetron Alpha. So, FPL Playoff Arena, mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke arah Land of Down. Wah, aku sudah tidak sabar untuk melihat game yang ketiga kali ini. Karena ini akan menjadi penentu titik yang akan kita saksikan. Apakah menjadi titik terendah atau titik tertinggi? Bounce back yang dicari oleh RRQ saat ini. Melihat bagaimana keadaan mereka yang lagi under pressure. 2-0 pun sudah ada di tangan dari Bigetron Alpha. Serta rotasi yang mulai tercipta. Pressure di area gold lane. Digi Bruno. Metode rank games yang sering kita saksikan. Dan bahkan sudah mulai tercipta di area gold lane-nya. Oke, dibalik itu semua dengan prediction yang tidak berubah. Dibalik para pasukan dari Bigetron Alpha kembali mencoba memberikan pressure. Kali ini seperti kata Profesor, ketika Naomi tidak bermain dengan hero pick over-nya, ini bukan power Naomi, ini bukan permainan nyaman Naomi, Momo-chan. Iya, dan sekarang seperti yang aku udah bahas, Naomi akan langsung bisa melakukan cover ke arah laning dari seorang Skylar. Oke, tapi di arah bottom lane, Clay mensambut itu semua dan flicker bahkan harus digunakan oleh seorang Sober Key untuk menyelamatkan dirinya dari ganking yang cukup berbahaya di arah bottom lane. Oh, rotasi Belum agresif. terjadi, tapi Retribution telah dikeluarkan. Danny from Bogor menjadi sebuah jawaban dan heavy spin. Ternyata kali ini berhasil melakukan first blood, tapi dibalik itu semua Sober Key akan coba diganyang. Tidak ada jalan untuk pulang dan bahkan Skylar berhasil melakukan 1 point kill. Mundur ke arah belakang dengan damage yang besar. Tapi mengeluarkan flicker menjadi sebuah jawaban untuk Digi dan juga Bruno kalau mereka bisa memakan Skylar. Wah, apakah terlalu memaksakan untuk menumbangkan Clay tadi, Prof. KB? Wah, ini jatuhnya malah mematikan rotasi dari Clay dan membuat Clay benar-benar berada dalam under gold condition. Naomi mau tidak mau kali ini harus melakukan sharing terhadap rotasi yang nantinya agak sedikit beresiko menuju ke arah Turtle. Karena daripada nantinya 3 lawan 4 di area Turtle, RRQ bakal kalah dari segi jumlah. Dan Moreno benar-benar memberikan pressure terhadap Clay-nya agar tidak hadir di setup Turtle kali ini. Tapi pertukarannya ke arah Super Ken, Prof. KB. Gak masalah. Lagi dan lagi rotasi dipegang sama Varsha. Oke, nampaknya di depan sana. Langsung ada satu retribution from Super King kembali. Tutup ke arah Versik, masih ada Puncher. Dan ternyata tidak ada jalan untuk pulang. Versik, where are you going? Nowhere to run. Dan bahkan kali ini Super Ken kembali membalaskan kematiannya di early round. Kita melihat Versik yang berhasil di-lock dengan adanya satu buah heavy spin. Bahkan Sive mendapatkan full plating di area bawah. Ini di bawah menit yang ketiga dan hampir menghancurkan seluruh turret di area gold lane. Berhasil dilakukan, artinya nanti akan ada rotasi menuju ke arah XP lane dengan plating yang sama. Super Sorizo bisa saja langsung hadir di area bottom lane. Dan bahkan di depan sana Super Sorizo akan membuat pergerakan yang sangat berat untuk Versik bisa mundur ke arah belakang. Zoning out, distraksi, pengalihan semua yang diberikan dan bahkan untuk menumbangkan Super Sorizo. Dia membutuhkan banyak banget power. Lihat sampai saat ini Versik yang bahkan kewalahan. Dan dia berhasil mendapatkan dengan retribution. Tapi dia tidak akan cukup untuk bisa bertahan dari Super Sorizo karena onwardnya gak berhasil. Didapatkan banana, kepentok tembok. Kalau tadi onwardnya berhasil, ternyata bukan kepentok tembok tapi purify. Ya. In the right time. Diaktifkan di momen yang tepat dengan kali ini gerakan dari Shiva yang sudah sangat-sangat bold akan bergerak ke arah top lane. Time Journey save the day. Membuat seorang Super Ken kali ini mundur ke arah belakang dan bahkan berhasil kabur. Tidak dapetin satu point kill, tapi Purple Buff selamat. Meskipun begitu dia mengeluarkan Time Journey.
Itu adalah sebuah hal yang harus dilakukan Super Key, mau tidak mau. Mau tidak mau daripada nanti dia harus kehilangan lagi Super Ken untuk kedua kalinya. Iya. Dan malah membuat snowballing effect bagi Versik. Lihat lagi dan lagi di area mid lane. Clay mau tidak mau harus mengeluarkan flickernya hanya untuk bertahan hidup. Dan Super Ken hanya memberikan pressure, memakan gold shield turret sehingga 1.500 gold di early game bukanlah hal yang mustahil bagi Bigetron Alpha. Tapi pressure yang dibawakan sama Bigetron Alpha ini ngebuat Versik udah mulai ketinggalan dari segi level. Iya itu jelas banget dari segi level, dari segi bagaimana farming di early gamenya. Dan jangan lupakan Skylar yang sendirian. Flicker. Gila. 3 orang standby on position. Dan bahkan Flicker di-trigger ketika team fight dari Turtle di arah gold lane, Momochan. 2 flicker yang mahal untuk RRQ berhasil debate oleh Bigetron Alpha. Sehingga Turtle-nya sekarang ini bakal jadi marah bahaya kalau RRQ mereka terlalu memaksakan untuk kontes di area Turtle-nya. Dan ini dia, sebuah rotasi di area XP lane yang sudah ditumbangkan juga 2 platingan full bagi Shiva. Diamankan begitu saja di early game kali ini. Dengan pressure seperti ini Skylar benar-benar kesulitan tidak bisa melakukan farming dimanapun. Super Ken, apakah dia bakal jump in? Oh, nggak bisa. Dia nggak bakal bisa dapetin karena terlalu banyak perimeter tembok yang dimiliki oleh para pasukan dari RRQ. Meanwhile di balik sana Banana dipoki damage oleh Super Sorizo. Benar-benar nyaman. Lihat head to head yang sangat berat untuk di arah gold lane. Kali ini membuat suara Skylar harus mundur ke arah belakang. Tidak bisa catch up, tidak bisa mengimbangi CV. Zoning out terlalu banyak untuk suara Skylar dan bahkan audience prediction. Mereka membuat Bigetron mendapatkan 41%. Dan bahkan di depan sana Super Ken dapatin satu papar pompa para pasukan dari RRQ. Mereka ke team fight dengan sangat besar. Dapat satu point kill. No passing for this time. Time journey save the day. Oh my god, ini bencana. 3 turret selama 5 menit game berjalan sudah bisa dikantongi oleh Bigetron. Dan bahkan mereka mendapatkan keunggulan dari segi network sebanyak 3.100 B. Dan Bayangkan 2 platingan Cimomo, Gila. 3.000 bukanlah hal yang mustahil. Ini bisa snowballing sampai 5.000 ketika nanti ada turtle yang ketiga. kritikalnya 1.500. Dan itu yang dicari sama Shiva, early Shiva. advantage dari gold lane. Swing semua tuh lihat Platingannya goldnya. semua ada. XP lane pun dimakan hanya dalam kurun waktu 4 menit 50 detik. Dan itu semua platingannya beserta turretnya hancur seketika. Wah, 5.500 di tangan seorang CV dan pemain dari Bigetron Alpha mereka tahu kunci mereka harus press dari Versik dan juga Skylar. Dan ini pelan-pelan ya, kalau misalkan snowballingnya berhasil, itu awalnya bakal dari combo Banana Clay. Tapi di bottom lane, Lagi-lagi Berhasil flicker. menghindari sedikit pergerakan tapi Banana Primal Ward-nya for nothing. Damage yang sangat besar dari seorang CV gak bisa dibendung begitu saja. Super Moreno memukul mundur beberapa dari RRQ. Dapat memory berhasil mendapatkan Super Key. Tapi it's not worth it itu kadang-kadang sosok dari seorang Banana. Yep, dan bahkan Sorizo juga udah mulai datang untuk mengganggu invasi ke area jungle dari tim RRQ. Sementara Bigetron Alpha, mereka cukup dengan metode pick off satu persatu aja, Be. iya satu persatu mulai dari Banana. Karena lagi-lagi, ini bukan Naomi yang bakal buat setupnya, tapi Banana. Betul. Dengan editnya, dengan onwardnya. Dan jangan lupakan bahwa Super Key tidak memicu sama sekali time journey-nya. Masih disimpan. Kayak tujuannya untuk Shiva. Menurut aku Banana flickernya penting banget sih. Dia harus bikin satu momentum dengan adanya flicker dan juga onward bersama Shatter. Dan Skylar, Buset ditempel habis satu buah Fener S-Rank mencoba untuk membuat damage tambahan. Tapi lihat Purify Gaming. Powerful memory almost but it's never enough. CV, diam-diam mengambil arah yang tidak diduga-duga Ya. oleh RRQ. Mereka coba potong supaya Naomi-nya ini nggak bisa untuk mengcover ke arah seorang Skylar. Dan satu hal penting, Super Moreno membawa Primal Wrath. Lihat map-map terang banget. Iya, seolah kayak ini mengidentifikasi kalau Bigetron Alpha bakal bawa 2 marksman. Yang satu magic damage, yang satu physical damage. Dengan Malefic Roar di tubuh dari Shiva. Ini bakal jadi ancaman, permainan front to back bisa dijalankan. Dan ingat, Lihat. ada Akai di depannya. Badan yang begitu tebal bersama dengan Uranus. Dan ditambah dengan time journey dari Super Key. Ini formasi dari Bigetron Alpha sulit untuk dibendung. Oh my god, Percy bakal coba dipaksa. Masih ada satu bahaya heavy spin yang dihindari oleh para pasukan RRQ. Mundur ke arah belakang, mereka tidak mau tim fight yang lebih lanjut. Tapi di menit yang ke-8, mereka di kandang di dalam kastil mereka sendiri. Iya, 6 turret sudah dikantongi oleh Bigetron Alpha. Dan sekarang invasi jungle-nya akan semakin bebas lagi. Map-nya terang banget berkat adanya time bomb yang diberikan oleh Super Key. Tapi kalau kita lihat, ternyata kita akan dihentikan sejenak. Oke, menanti pause yang sedang terjadi kali ini. Dengan ketegangan intensitas team fight yang ada di game yang ketiga. Bahkan sepertinya seolah-olah kita berada dalam Pertandingan dan akan menjadi saksi
Land of Dawn di game ketiga kali ini. Ini dia pertarungan yang masih didominasi oleh sang rumput merah. RRQ. Mereka masih punya kesempatan sebenarnya, tapi lagi-lagi momentum yang penting harus diciptakan dari seorang Banana, di follow up dengan adanya Clay dan juga Skylar. Dan Bigetron Alpha, apakah Super Key yang ternyata menjadi jawaban di game ketiga kali ini bisa ditargetkan terlebih dahulu oleh RRQ, Be? Oh. Dan Lord kali ini kayaknya bakal jadi penting banget untuk teman-teman dari Bigetron Alpha karena mulai snowballing sampai 6.000 dan bahkan Super Sorizo-nya menjalankan 2 lane sekaligus. Ini karena ada teman saya yang datang, kita mau mengucapkan selamat datang kepada Bapak Lord yang terhormat. Dan bahkan tim fight di depan sana, Laser Banana yang dipukul mundur. Membuat para pasukan dari RRQ mereka harus melepaskan Lord kali ini. Selamat datang Cornet di Mahaka Square. Oke. Sebagai salah satu caster MPL juga dulunya. Berikan tepuk tangan untuk Cornet. Banyak kangen ya, banyak yang kangen sama Cornet nih. Akhirnya datang juga. Dan Lord pertama yang berhasil disekir oleh Bigetron Alpha. Dengan lagi-lagi keuntungan dari Lord ini akan semakin besar untuk Bigetron Alpha. Hampir menyentuh angka 7.000 di tangan dari Bigetron Alpha di menit ke-10. Dan bahkan lihat damage dealt yang diberikan dari Super Key dengan pokingan damage dari alarm time bomb-nya. Hampir membuka semua map yang ada. Itu yang aku bilang. Dan Map Wind itu of banget. Nature-nya juga ready dari Shiva. Ini bakal jadi satu push yang berbahaya sehingga membuat RRQ perlu menjaga posisi mereka. Jangan sampai ada yang terpick off. Feather Extract telah dikeluarkan. Ingat tetesannya itu punya batas. Menuju ke arah mid lane, fokus ke arah belakang, berhasil mendapatkan Banana, flicker ke arah belakang. Best turretnya terpecah, tapi para pasukan dari RRQ mereka masih ada time journey yang tidak bisa ditembus sama sekali. Lihat yang bisa diberikan dari CV, terlalu sakit. Dan bahkan best turret akhirnya berhasil diselamatkan. Tapi dibalik itu semua, hantaman yang terlalu keras ternyata diberikan oleh RRQ. Dengan 7.000 gold difference mereka masih punya asa, tapi versi boleh dive in terlalu dalam. Wow. Dia bisa hilang instant pick up bisa terjadi. Apalagi masih ada poke damage dari Super Key dengan alarm bomb ya. Dengan time bomb yang begitu berbahaya karena kita sudah melihat Versik hampir saja melakukan satu tindakan yang cukup membahayakan dirinya. Iya, Tapi 800 Super Ken magic damage barusan ya. Dan Super Ken sendirian sepertinya masih terlalu jauh dari backupnya. Namun perlu diperhatikan juga RRQ dalam loose condition. Beda 7.200 gold. Dan area jungle adalah area yang berbahaya bagi RRQ. Sekali aja mereka terjebak di sana ada heavy spin. Tapi Bigetron Alpha ini ya suka menjadi tim yang terlalu mengambil resiko, Be. Seperti ini mungkin. Mereka berani sekali. Mereka paksa best turretnya tapi Sorizo tertinggal. Dapat memorinya tidak terlalu bisa memberikan impact karena lihat masih ada Purify Game di tangan Sorizo. Banana baru silang. Oh my god, mereka harus melakukan defensif terhadap 5 orang dengan hanya 4 orang tersisa. Dan di arah bottom lane mereka ada wave yang mendorong. Ini bukan hal yang baik untuk para pasukan RRQ. Ini kalau kita mempertanyakan dari Bigetron Alpha mereka yang terlalu mengambil resiko untuk menghancurkan turret base di area mid. RRQ juga melakukan hal yang sama. Dan kehilangan Banana kali ini, sementara laning di area bawah akan coba dipush oleh Bigetron Alpha. Tapi Sorizo terlalu depan, ingat Skylar, ini bisa menandakan 4 stack marknya loh. Dan damage dari seorang Skylar dengan top up memory tentunya bisa aja menumbangkan seorang Sorizo. Tapi satu hal yang cukup menakutkan adalah kalau mereka dipaksa keluar dari kastilnya. Kalau mereka dipaksa keluar dan bertempur di area Pit Lord yang sedangkan Bigetron punya 8.000 gold, Profesor. Ya, ini adalah sebuah perbedaan gold yang sangat signifikan. By level juga di sini versi ketinggalan satu level sama Super Ken. Sehingga memasakkan teamfight di area luar dari high ground defense-nya RRQ adalah sebuah hal yang harus mereka jalankan dengan resiko yang tinggi. Tapi high risk high reward. Banana menuju ke Sorizo bukan pilihan yang baik karena dia dari CV terlalu besar. Ini dia, Kating terhadap para pasukan RRQ. Ketika mereka dipaksa keluar dari kastilnya, tapi versi mencoba untuk bersinar. Dan gagal mendapatkan satu bar retribution gun. Dan hilang begitu saja. Versik dan Banana, tersisa 3 player. Ini bencana. Masih ada high ground defensif dari sisi RRQ, mereka masih punya Clay. Tapi ingat, sekarang sudah tidak ada turret di base di area mid. Dan Skylar, apakah waktunya sudah cukup? Power Spikes apakah sudah didapatkan oleh seorang Skylar? Sekarang Sorizo sudah mulai masuk ke area lini base dari RRQ. Top best turret akan menjadi pilihan utama. Para pasukan dari RRQ mereka porak-porak dan masih ada Feather Extract yang tandanya Feather Extract tidak akan ada ketika Lord yang sampai menuju ke arah best turret dari RRQ. Ini RRQ mencoba untuk mempertahankan dirinya dengan 5 player yang tersisa.
Kali ini dengan gold yang terlalu jauh. Mereka harus mempertahankan Enhance, Lord, dan Best mereka terbuka dengan sangat bebas. Dua wave mendorong menuju ke arah baseline. Best turret menjadi pilihan utama. Menuju ke arah belakang, mereka kehilangan bandana kembali. Tidak ada dinamis yang bisa diberikan. Seorang Lupri dan seorang Super Moreno. Dan bahkan termasuk dari